Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi al-qawim. Salatan wa tasliman ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di dalam majelis yang sangat mulia dan insya Allah ini tercatat sebagai amal soleh yang nanti akan kita petik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga panjenengan semuanya sehat walafiat, diberikan umur yang barokah, diberikan sehat panjang umur yang barokah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajatnya, anak cucunya barokah, dan yang sakit-sakit semoga oleh Allah diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan. Wabil khusus doa juga untuk Ibu Musajin sakit jadi LSI ya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kita doakan semoga diberikan sehat, diberikan umur yang barokah, dan semoga panjenengan semuanya yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Al-Fatihah. Yang berikutnya doa untuk almarhum dan almarhumah keluarga besar Masjid Nurul Iman yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni khilaf dan dosanya, mulai dari pejuang pertama sampai tak terbatas yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia oleh Allah, ditempatkan di tempat yang raudhatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membacakan kitab Mirqatul Mafatih. Ya. Ini kitab Syarah Miskatil Masabih tentang karunia yang Allah berikan kepada kita pagi ini, yaitu karunia duduk di majelis ilmu yang oleh Allah ternyata menurut keterangan di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhi Miskatil Masabih dikatakan doanya oleh Allah dikabulkan karena sama dengan orang, sama dalam arti fadilah, keutamaannya sama dengan orang yang berangkat haji dan berangkat umrah. Ya. Dan saya perlu menerangkan ini biar panjenengan ketika berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan berangkat ke masjid untuk ngaji sekaligus, itu penuh dengan keyakinan dan penuh dengan kemantapan bahwa panjenengan sedang mengamalkan amalan yang sangat besar.
Saya bacakan hadisnya dan keterangannya atau syarahnya. Ini Milqatul Mafatih, kitab yang ini merupakan pertama saya bacakan di sini. Ini menjelaskan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Bunyi hadisnya itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqita al-hajja, apabila kamu bertemu dengan orang yang habis menunaikan ibadah haji. Nah, jadi sebenarnya hadisnya berhubungan dengan orang yang melakukan ibadah haji. Ya. Fasallim alaihi, maka ulun salam. Wasofihu, dan berjabatan tangan. Wa murhu ayyastaghfirulaka, dan memintalah kamu untuk meminta untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Qabla ayyadkhula baitahu, sebelum dia masuk rumah. Fa innahu maghfurun lahu, maka orang yang meminta doa kepada orang yang baru datang haji, oleh Allah diampuni dosanya. Tapi yang lebih utama itu datang dari bandara, ya, datang dari bandara sebelum masuk rumah. Ya, mohon maaf, saya ini baru tahu, baru tahu, maksudnya baru saya baca dengan mata kepala sendiri. Ya, tradisi-tradisi yang ada di kampung kami, kalau ada orang hajian itu, ya, tidak diperkenankan masuk ke rumahnya sebelum mendoakan. Mendoakan di depan rumahnya itu, gitu. Baru saya bacakan pada pagi hari ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini disyarahin oleh oleh kitab Milqatul Mafatih Syarhi Miskatil Masabih, karyanya Al-Imam Nuruddin atau Muhammad Abdul Hasan Nuruddin Mulla Al-Harawi Al-Qari. Nah, begini keterangannya, nggih. Apabila kamu idza laqita al-hajja, apabila kamu bertemu dengan orang al-farigha bil haji, orang yang baru selesai melakukan ibadah haji. Wa fi maknahu, dan yang searti dengan orang melakukan ibadah haji. Al-muktamiru, orang yang baru menyelesaikan ibadah umroh. Wazairu, dan orang yang melakukan silaturahim. Ya, orang yang berkunjung. Jadi orang yang berkunjung ke orang yang beribadah haji atau yang beribadah umroh. Wal ghazi, dan orang yang ikut perang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin panjenengan gak kuat ikut perang. Kenapa? Wong sudah kayak begini mau ikut perang, ya. Belum perang aja sudah nggak kuat, apalagi perang, ya. Ya, pakai yang ini jenengan ambil. Wa talibul ilmi, orang yang datang ke pengajian. Nah, kenapa kok kita ketika sebelum memulai pengajian dan setelah selesai pengajian kok kita berdoa? Karena doa kita ini sama dengan orang yang sedang selesai melakukan ibadah haji dan umroh. Gitu loh ibu-ibu. Doanya mustajabah sampai kapan? Nah, ini nanti saya terangkan kitab Ihya dan kitab Hasyiatil Jamal. Nah, kitab Hasyiatil Jamal yang sebenarnya dari kitab Ihya. Ya, keterangan hadis ini, syarahnya hadis ini, yaitu orang yang mencari ilmu, pahalanya, doanya mustajabah, gitu. Orang yang cari ilmu, panjenengan ini, maka habis pengajian, kalau bisa ibu-ibu yang waktu pengajian itu tertidur, ya, atau bapak-bapak waktu pengajian tertidur, minimal terakhiran itu loh, waktunya doa itu jenengan bangun.
Ya. Atau teman apa yang duduk di sebelah jamaah yang tidur waktu pengajian itu bangunkan, Mbak, bismillah Mbak, ayo doa gitu loh. Nggih. Loh, ini tidak menyinggung jamaah Nurul Iman ini saya. Menyinggung yang apa yang di luar sana. Iya. Kalau yang waktu ngaji kan enggak perlu disinggung ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau pas pengajian begini ini, waktu mustajabahnya adalah setelah pengajian. Itu luar biasa. Ini ibu-ibu yang kebetulan punya hajat-hajat, bapak-bapak yang punya hajat, sering-sering datang ke pengajian. Setelah pengajian minta doa kepada Pak Ustadznya atau doa sendiri. Mungkin Ustadznya nggak biasa doa ya. Takut mau berdoa ya, karena mungkin dianggap ini nggak ada ini nggak ada contohnya, dia takut mau berdoa ya. Ini eman ya. Ternyata di dalam keterangan kitab Mirqatul Mafatih wa Syarhu Miskatil Masabih, sama dengan orang ibadah haji, mustajabahnya doa, yaitu orang yang umroh, orang yang berziarah ke orang yang masih hidup, berziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia, berziarah ke tempat-tempat mulia itu. Wal ghazi, dan orang yang berperang. Nah, ini jenengan nggak mungkin lah pada takut perang kok. Jangankan perang ya, kita diem aja takut mati kan? Iya. Gimana mau perang? Orang perang itu nggak takut mati. Khususnya saudara-saudara kita di Palestina itu nggak takut mati itu. Sama sekali nggak takut itu. Kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja saya mati. Udah, apalagi mereka udah diteguhkan oleh Allah dengan keimanan bahwa hidup itu ya sama aja dengan yang sudah meninggal dunia, itu sama aja, hanya pindah tempat misalnya. Mereka punya keyakinan itu. Nah, yang berikutnya thalibul ilmi ini, ya ini yang kita ambil momen ini, momen thalabul ilmi. Kita juga selain niat ibadah, saya ingin dikabulkan doa saya. Ini keterangannya keterangan kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih. Gitu. Ini kitab yang jumlahnya ada 9 jilid, 9 juz, ya, 9 juz. Ini juz yang kelima yang saya baca, ya, juz yang kelima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini diterangkan kalau memang orangnya berhaji, orangnya berumroh sendiri, ya, ini diterangkan dalam kitab Syu'abul Iman karyanya Imam Baihaqi. Nah, ini kemarin itu ada jamaah tanya ke saya di grup itu, ini sebenarnya kok setiap ada orang haji, ada orang umroh kok didatangi ke rumahnya, ada yang minta zam-zam, ada yang minta doa gitu ya. Ini hadisnya di kitab riwayat, selain riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, subhanallah, niki perlu disampaikan ke panjenengan bersama agar apa-apa yang mungkin kita lakukan selama ini butuh penguatan ilmu dan iman. Ini keterangan riwayat Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah. Innal malaikata, satuhune malaikat, sesungguhnya malaikat, la tusafihu iku salaman, berjabatan tangan, rukbanal hujjaj, ing piro-piro wong kang haji numpak kendaraan. Jadi orang yang berhaji, kalau menurut keterangannya tadi juga orang yang umroh, ya, naik kendaraan, naik pesawat, naik kapal laut, itu oleh Allah oleh malaikat dijabatin tangan. Ini bahasa metafora. Maksudnya apa? Maksudnya didatangi malaikat terus. Wa ta'taniku al-musyar, dan malaikat merangkul, memeluk
ya memeluk, mendekat al-musyad, orang yang sedang haji atau orang yang pulang haji, orang yang pulang umroh atau yang sedang umroh, itu oleh malaikat itu didekap, dipeluk. Ini ada jamaah yang bertanya, kok katanya Ustaz sampai 40 hari malaikat nempel gitu katanya gitu. Ini keterangan dari mana? Ini keterangannya ada di kitab Ihya dan di kitab Hasyiatil Jamal. Ini yang pertama, seorang tabi'in namanya Mujahid. Ya. Nah, ini imam ahli tafsir ini. Yaitu Imam Mujahid mengatakan innal hujjat idza qadimu Makkah talaqqathumul malaikah. Ini sesungguhnya para jamaah haji, ini kan sebentar lagi ini haji nih, yaitu bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah ini, itu disambut oleh malaikat. Wa qala Umar, Sayyidina Umar itu berkata, al-hajju maghfurun lahu wa liman yastaghfiru lahu. Nah, ini orang yang berangkat haji diampuni dosanya dan juga untuk orang yang meminta ampunan. Iya, minta ampunan kepada Allah melalui doanya orang yang baru pulang haji. Begitu. Fi Dzulhijjah, mulai bulan Dzulhijjah, wal Muharram sampai bulan Muharram, wa Safar sampai bulan Safar, wa isyrina min Rabiul Awal sampai 20 hari bulan Rabiul Awal. Tak hitung sama saya 100 hari doanya mustajabah orang yang sedang haji. Lah panjenengan sekarang ke pengajian itu doanya sama dengan orang yang haji, yang enggak sama persis dulu. Iya. Dan kalau menurut hadis ini, menurut hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, orang yang berangkat haji jalan kaki itu lebih tinggi pahalanya daripada orang yang naik pesawat. Iya. Maka panjenengan usahakan kalau mau haji jalan kaki. Alah, bisa naik pesawat aja nyampe sana ke Plegape misalnya ya. Misalnya, karena yang paling ibadah itu kan berat. Ibadah umroh aja beratnya seperti itu kok. Iya, khususnya kalau sa'i. Kalau sa'i itu sikil itu loro kabeh. Iya. Capek kaki itu ya. Tapi nikmat ibadah itu seneng nikmat itu. Ya, sakitnya sakit seneng. Ternyata ibadah haji itu yang lebih utama jalan kaki, Pak. Waduh, ini luar biasa ini, dipeluk malaikat mulai bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai 20 hari bulan Rabiul Awal. Menurut ucapan keterangannya Umar bin Khattab di dalam kitab Ihya. Gitu. Ini ucapannya Umar bin Khattab di kitab Ihya dan dikutip juga di kitab Hasyiatil Jamal. Hasyiatil Jamal ini karyanya Al-Imam ini kitab terkenal ini Madhab Syafi'i ini. Karyanya Syekh Sulaiman Al-Jamal. Ya biasa terkenal dengan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dari keterangan dari hadis Imam Ahmad, kemudian hadis Imam Baihaqi, keterangan di kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, keterangan di kitab Ihya melahirkan tradisi. Apa tradisinya? Tradisi kunjungan haji, ziarah haji. Ternyata itu ibadah sosial yang sangat bagus untuk berdoa bersama orang yang baru pulang haji. Yang baru pulang haji ini diinceng mawon nih, panjenengan di Poharin ini siapa yang mau berangkat haji tahun depan ini? Iya, itu diinceng itu, didatangi selain minum zam-zam, kurma, ya hadiah sajadah, hadiah surban mungkin. Itu hadiah doa gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang panjenengan di pagi ini mendapatkan pahala mustajabahnya doa karena apa? Karena tolibil ilmi. Subhanallah. Ini saya semalam tadi kemarin malam itu garap
mencari keterangan ini. Semalam nyari kitab-kitabnya itu. Karena apa? Karena ada jamaah yang nggak biasa mendengarkan kalimat-kalimat mosok malaikat ngerangkul nang wong sing haji ambil umroh gitu. Di mana keterangannya? Ternyata keterangannya di kitab Mirqatil Mafatih, di kitab Musnad Imam Ahmad, di kitab Syu'abul Iman khususnya karyanya Imam Baihaqi, dan di kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Gitu. Semoga panjenengan yang ngaji pagi ini dimustajabah doanya oleh Allah. Ya. Dikabul hajat semuanya oleh Allah. Yang sakit diberi sehat, yang punya masalah oleh Allah diberikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu ini pembukaan ngajinya. Iya. Nah, terus ngajinya ngaji apa Ustaz? Ya, ini saya mau ngaji kitab tafsir. Ya, kitab tafsir pagi ini yaitu tentang ini tafsir yang langka nih. Namanya Tafsir Yahya bin Salam. Ya. Niki kitab tafsir yang menulis kitab tafsir ini wafat tahun 200 Hijriah. Berarti ke sekarang sudah berapa tahun? Ya 1247 tahun. Jadi kitab tafsir yang akan kita baca ini kitab tafsir yang usianya sudah 1247 tahun. Subhanallah. Ini barokahnya Maktabah Syamilah nih. Kita gak repot-repot ini Bapak Ibu yang biasa saya buka niki adalah perpustakaan digital namanya Maktabah Syamilah. Ya. Yang menghimpun ini orang Mesir. Iya, tapi didanai oleh Saudi. Iya. Sehingga gampang nyari kitab itu. Saya nyari keterangan, tapi walaupun gampang Bu, Pak, kalau nggak ahli dan nggak biasa, itu repot, bingung. Loh, saya nyari keterangannya bahwa orang yang pulang haji, orang yang pulang umroh, itu dirangkul-rangkul malaikat, disambut malaikat. Itu saya nyari dan belajar membaca semalam suntuk mulai dari habis isya sampai jam 1 malam. Iya. Ya alhamdulillah bisa memberi manfaat kepada jamaah yang kebetulan jamaah itu nanya-nanya. Katanya Ustaz gimana itu mitos apa-apa itu Ustaz? Bukan mitos. Itu keterangan hadis riwayat Imam Ahmad dan keterangan hadis berdasarkan pemahaman ulama dari hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayat Imam Baihaqi. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, saya ajak ngaji tafsir Yahya bin Salam dan keterangan kitab Al-Wabil As-Saib karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini saya dulu pernah menerangkan bahwa Nabi Yunus itu ketika dimakan ikan, itu saya pernah menerangkan di sini karena memang sebagian keterangan Nabi Yunus itu dimakan ikan. Ya, ada di dalam perut ikan. Itu menurut satu riwayat 3 hari dan ada yang mengatakan 7 hari. Nah, di dalam kitab tafsir Yahya bin Salam, Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan itu 40 hari. Ya. Waduh, 40 hari itu. Berdasarkan surat Al-Anbiya, bahwasanya fanada fid dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Di dalam kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Jadi Nabi Yunus sudah tidak punya cara lain kecuali bertasbih di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, katanya Allah, saya kabulkan Nabi Nuh dan saya selamatkan minal ghammi
dari kesulitan hidup. Al-ghammi itu kesulitan hidup. Wa kadzalika, dan demikian halnya, nunjil mukminin, saya selamatkan, saya sukseskan, saya dahsyatkan, dan saya kuatkan orang-orang yang beriman yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Nabi Yunus itu diberi kekuatan oleh Allah setelah membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin selama 40 hari dan 40 malam di dalam perut ikan. Panjenengan nanti baca surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Itu cerita tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan besar di laut. Yang ada di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus bukan makan ikan, dimakan ikan. Iya, dimakan ikan. Dan menjadi kuat di dalam, tidak mati. Nabi Yunus tidak mati. Kuat bertahan di dalam perut ikan selama 40 hari, 40 malam. Apa wiridnya? Wiridnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak diberi kuat zikir ini. Amin. Lah ceritanya ternyata gini Bapak Ibu. Karena Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah itu turunkan wahyu ke ikan. Artinya memberi ilham. Ini ilhamnya. Keren ini. Jadi ini termasuk fadilahnya orang ahli zikir. Ini yang saya merahkan ini. Allah mengatakan kepada ikan yang memakan Nabi Yunus, inni lam aj'alhu laka rizqan. Hei hud, ya hutu. Hei ikan besar. Apa ikan besar di laut itu? Paus. Entah paus apa lagi. Ya, ini pokoknya ikan yang sangat besar. Al-hud itu samakun kabir. Ikan besar. Wahai ikan besar, inni lam aj'alhu laka rizqan. Saya tidak menjadikan Nabi Yunus dimakan oleh kamu sebagai rezeki. Ya, jadi yang dimakan kita itu kadang bukan rezeki. Iya, tapi apa yang lain. Entah apa tujuannya Allah memberi makanan ke kita selain rezeki. Oh, dijadikan obat. Oh, dijadikan apa? Oh, dijadikan juga ujian. Akhirnya jadi penyakit juga. Nah, gitu. Ini Nabi Yunus dimakan ikan. Ikannya itu diberitahu oleh Allah. Hei hud, gitu ya. Saya tidak menjadikan Nabi Yunus sebagai rezeki untukmu. Walakin ja'altu batnaka lahu sijnan. Tapi perut kamu saya jadikan penjara untuk Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus 40 hari 40 malam ada di dalam perut ikan. Menurut tafsir Yahya bin Salam, itu perutnya Nabi Yunus dijadikan apa tadi? Penjara. Perutnya ikan itu dijadikan penjara sebagai hukuman kepada Nabi Yunus, atas Nabi Yunus, yang Nabi Yunus itu murid. Iya, Nabi Yunus itu kan ngajak umatnya itu lama banget, gak ada yang ikut. Yang ikut sedikit, akhirnya Nabi Yunus itu murid, pindah meninggalkan mereka oleh Allah, dihukum. Hukumannya apa? Naik perahu besarnya itu kelebihan muatan. Akhirnya nakodanya itu membuat undian. Yang namanya keluar, dia dilempar untuk mengurangi beban kapal. Nabi Yunus keluar undiannya itu, keluar pertama, juara 1. Iya. Fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus akhirnya keluar namanya, termasuk orang yang diundi, keluar namanya untuk dibuang dari kapal itu. Fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Iya. Nabi Yunus namanya keluar menjadi orang yang
harus harus dilempar dari kapal, langsung diemplok ikan besar, ikan paus besar. Ikan yang mau makan Nabi Yunus itu oleh Allah diberitahu, Hud, kamu itu tidak saya beri rezeki Nabi Yunus untuk jadi makanan, tidak. Ya, saya hukum dia biar ada di perut kamu 40 hari 40 malam. Gak ada oksigen Ustaz, gak ada. Tentu dia gak dapat oksigen. Oksigennya pakai apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini ternyata ini pelajaran katanya Nabi, orang yang punya urusan besar, punya masalah besar, tak bisa dikeluarkan, tidak bisa keluar dari masalah itu, tak bisa menyelesaikannya secara akal, tak mungkin. Maka katanya Nabi di dalam kitab Al-Azkar, perbanyak membaca tasbih Nabi Yunus, tak berhenti sakwate sampai dapat jalan keluar. Itu keterangannya di kitab Azkar. Dan saya tambahkan di kitab Al-Wabil As-Soid, yaitu tentang barokahnya tasbih. Tasbih itu kalau dibaca Bapak Ibu, jadi kekuatan lahir dan batin. Jadi orang yang susah-susah perbanyak baca tasbih, apalagi tasbihnya Nabi Yunus. Ini Sayyidah Fatimah. Siapa Sayyidah Fatimah? Putrinya Nabi. Dan Sayyidina Ali, mantunya Nabi, sekaligus ponakannya. Iya. Sepupunya. Gitu. Nah, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu mengeluh ke Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, saya minta pembantu. Kenapa? Karena tiap hari itu menggiling menggiling gandum itu capek, gak kuat. Nah, akhirnya oleh Nabi disuruh baca tasbih Subhanallah 30 kali sebelum tidur. Subhanallah, tes. Ini kenapa ini? Yang di bawah. Kenapa? Baterainya habis. Oh, baterainya habis. Itu di bawah ada mika. Oh iya, sudah disediain ternyata. Serep, iya. Disediain serep. Tes. Ini ibu-ibu amalkan nih gini. Kanjeng Nabi ngajarin ke Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, sebelum tidur baca tasbih Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Katanya Nabi, innahu khairul lakuma. Dzikir tersebut lebih bagus buat kamu min khadimin, dari seorang pembantu. Dan man dawama, orang yang istiqomah, wajada kuwatan, akan diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, ini amalkan sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Lalu Allahu Akbar 33. Maka ibu bapak akan diberi kekuatan fisik dan kekuatan mental. Jadi orang yang susah-susah itu perbanyak baca tasbih. Susah kontrakan gak laku-laku misalnya, ekos gak laku-laku misalnya, ekosnya laku gak laku-laku ini. Atau mohon maaf, mungkin anaknya gak dapat jodoh. Ibu-ibu bapak-bapak sudah kepengen mantu, sudah kepengen putu misalnya, perbanyak baca tasbihnya Nabi Yunus. Ya Allah, ya apa ya anaknya ditanyain, nah ya para rabi ya sampean dhewe ae wis, aku pengen kok misalnya. Monggo kon rabi, malah ibu sing kon rabi ini. Maaf, saya enggak nyinggung siapa-siapa ini ya. Enggak ada maksud nyinggung panjenengan. Enggak ada ya. Ini maksudnya pelajaran. Baca tasbih Nabi Yunus. Ini termasuk Waalaikumsalam Bunda Yuyun Widayanti. Ini misalnya anaknya ini diajak apalah ya, diajak kerja apalah misalnya, atau diajak untuk segera nikah misalnya. Kok enggak mau itu, ini
gimana ini padahal sudah umur sekian misalnya. Sampean bacain tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan tasbih-tasbih yang lain bacakan itu, ya Allah ini ya Allah gitu. Lalu kalau pas pengajian minta doa ke Ustaz, doain anak saya Ustaz gitu. Doain suami saya Ustaz, doain istri saya Ustaz. Suami saya doain Ustaz, soalnya pelit Ustaz gitu. Iya misalnya. Ustaz, istri saya doain Ustaz, kenapa cerewet Ustaz? Nah, misalnya ya. Nah, Ustaz dan seterusnya. Kenapa doanya orang yang baru selesai pengajian itu mustajabah. Gitu. Selain baca tasbih tadi itu, baca sendiri. Nah, ingat tasbih sebelum tidur 33, alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian tambah Allahu Akbar 34. Total 100. Pun cukup ya. Alhamdulillah. Apa ada pertanyaan? Boleh di luar tema, Itu cuma pengantar saja. Jadi pengajiannya di sini pertanyaan. Kenapa? Saya kalau di sini ini sudah menyiapkan bukti sebagai pemateri. Iya, pemateri. Pemateri ahli bertanya. Monggo Budin. Saya heran ini, ya mesti ada pertanyaan gitu ya. Ya, saya sampai kewalahan gak Budin ini. Monggo Budin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa untuk orang tua, Allahumma firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan artinya orang tua. Apakah nenek, Kakek, ya di atasnya nenek, buyut, dapat juga? oh iya, Itu aja. subhanallah. Cuma satu. Ya, nanti lagi. Oh iya. Ya, kalau saya biasanya kan mimpin doa nih di sini dan di tempat lain, atau ibu-ibu bapak-bapak yang mengundang Ustadz Abdul Wahid, acara apa gitu ya, acara nikahan, acara doa bersama untuk almarhum almarhumah, itu biasanya saya tambah Allahumma fir lana wali walidina. Wali walidina, ya Allah doa ampuni kami, wali walidina, dan orang tua kami. Itu masuk kakek nenek. Masih saya pertegas kembali, wa ajdadina, kakek nenek moyang kami. Nah gitu. Saya tambah gitu. Warhamhum, dan kasihanilah mereka. Warhamhum kama rabbauna shighara, dan ampunilah mereka sebagai warhamhuma kama rabbauna shighara. Ampunilah dan sayangilah mereka, ya bapak, ibu, kakek, nenek. Kama rabbauna shighara, sebagaimana mereka telah mendidik kami di saat kami masih kecil. Ustaz, saya nggak tahu bahasa Arabnya Ustaz gimana. Udah panjenengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjenengan sambil membatin di hatinya, niat juga mendoakan kakek nenek kami, buyut kami, dan semuanya yang menjadi orang tua kita. Nyampe Ustaz, nyampe. Apa buktinya Ustaz? Enggak pernah balik itu. Berarti kan nyampe. Iya. Saudara ipar. Iya semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa orang tua saya, semua kerabat keluarga saya. Gitu. Kalau sudah keluarga kerabat masuk semua. Bahkan mohon maaf, ini sebenarnya saya nggak mau cerita, andai kan nggak ditanya. Tapi ini biar meyakinkan panjenengan ketika berdoa. Nggak ada. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kami ya Allah dari sifat-sifat pamer. Ya. Nah, ini kenapa ini? Enggak. Apa kayaknya ini? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan ini. Apa? Sampai di mana tadi saya mau ngomong itu ya? Jalan-jalan bukti ini ya. Oh ya, ya Allah ampunilah saya, ampunilah dia. Semoga Allah mengampuni
Yang penting niatan kita bukan pamer ya. Mohon maaf ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya dan semua kerabat-kerabat dan orang tuanya. Iya. Itu kami baca itu. Khususnya, mohon maaf, ini khususnya orang-orang yang ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya waktu tawaf itu, tawaf ketiga, kedua, keempat dan seterusnya itu. Selalu melibatkan para jamaah. Ya Allah, jamaah kami ya Allah, semuanya ya Allah, yang telah nyumbang masjid di Gedangan ya Allah, tolong ampuni dosanya, kabulkan hajatnya, sehat, panjang umur, barokah, kabul hajat, gitu ya. Iya. Yang belum nyumbang semoga segera nyumbang ya Allah, gitu saya. Iya. Dan saya ngabarkan ke panjenengan, alhamdulillah masjid yang panjenengan sumbang di Gedangan Lawang sudah 90% pemasangan slufnya dan akan memasang tiang ya. Insya Allah pekan depan sudah pasang tiang. Ya, kalau panjenengan pengen update informasinya ke Mas Dian, ya, karena Mas Dian ini yang menjadi panglima perangnya, ya, panglima perang di mana itu di Masjid Gedangan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya Butin yang bertanya ini, ya, panjenengan kalau berdoa sekiranya tidak tahu bahasa Arabnya, langsung panjenengan berdoa pakai bahasa Indonesia gitu. Sesuai atau jenengan Allah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sekaligus diniatkan untuk kakek nenek moyangnya gitu. Kalau panjenengan, Ustaz, kakek nenek moyang saya ini apa Islam semua, Ustaz? Misalnya, iya. Mungkin ada yang nanya, apa Islam semua? Ya kita nggak tahu. Maka panjenengan kasih syarat, ya Allah, ampunilah kakek nenek moyang kami, ya min ahli tauhid, mereka yang bertauhid. Ah gitu. Kan boleh jadi nenek moyang kita ada yang Hindu, iya toh? Iya, karena orang Jawa kan keturunannya bangsa Arya juga, bangsa Arya, bangsa apa lagi? Apa namanya? Sudra, Brahma dan seterusnya. Pokoknya keturunan dari India lah mungkin. Nah, selain India mungkin keturunannya keturunan Arab juga, Cina juga, kan kita tidak tahu. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ini tidak ada maksud apa-apa, cuma mengabarkan ini yang dikirim oleh Mas Dian kemarin ya, hari Jumat ya. Ini sudah sudah katanya 90% lah. Ini lihat nih, ini alhamdulillah nih, saya perbesar lagi gitu. Nah ini butuh semen ini. Ini cuma cerita ya, cerita aja. Cuma cerita gitu. Ini sudah 9 bulan, ini mau pasang tiang. Monggo penjenengan yang mau membuat kaflingan surga. Wah, ini bahasa ini. Bahasa apa? Bahasa langit. Iya. Ini mau pasang tiang sekarang Masjid Miftahul Jannah 1000 meter persegi kali 2, berarti 2000 meter persegi. Nah, ini di sebelah ini pemakaman asli abadi, di depan ini, di depannya ini bersebelahan, di depannya persis belok kiri dikit ya, itu Yayasan Sosial Ibu Teresa, punyanya saudara kita yang Nasrani. Nah, jenengan ini kalau nanam semen sak truk di sini, ini butuh 20 truk ini semennya, kurang lebih 20 truk Mas Dian, kurang lebih. Mas Dian ngomong ini mumpung saya di sini Mas Dian ini ya. Ini butuh kurang lebih 50 truk semen. Iya, karena nanti ini lantai 2 kan. Lantai 2 1000 meter loh. Nurul Iman ini 300 meter. Ini 1000 meter. Ini akan menjadi pesaingnya Masjid Jamek ini. Iya, untuk dakwah. Subhanallah, kalau semen panjenengan ditanam di sini per orang 1 truk. Waduh,
Keren sudah sampai kiamat alam kuburnya penuh dengan rahmat Allah, karena ini pasti ditempati sholat, Bu, bukan emol ini. Ya, kalau jenengan nanam semen di kos-kosan, di kontrakan, itu kalau anaknya nggak sholat, ya naudzubillah min dzalik, yang nempati nggak sholat, naudzubillah, ya itu mungkin hanya untuk seumur panjenengan hidup 10 tahun setelah buat kos-kosan atau 15 tahun setelah buat kosan. Tapi kalau di sini jenengan satu truk Ustaz untuk masjid Miftahul Jannah. Mantap jenengan. Wes di alam kubur tinggal kipas-kipas jenengan. Menikmati hidup bahagia karena barokahnya semen ditanam di masjid. Di masjid Miftahul Jannah. Ibu-ibu jangan mengira saya ini ketuanya. Ketuanya ini adalah Pak Zainal Alim. Ketua pembangunan ini Pak Zainal Alim. Iya, orang Nurul Iman. Jenengan kenal? Kenal ya? Itu ketuanya Pak Zainal Alim. Sekretarisnya Pak Bambang. Ketua mandornya Pak Dian. Iya. Terus yang tukang promosi Abdul Wahid. Nah, ini sungguhan ini. Semoga panjenengan yang punya pensiunan ini ya, yang punya pensiunan bisa nanam semen sak truk. Iya, di sini. Ustaz gak punya sak truk, ya sudahlah sak pickup. Iya, nggak apa-apa. Semoga panjenengan oleh Allah dibukakan rezeki yang keran, rezeki yang berlimpah. Ngapunten eman-eman loh. Eman-eman panjenengan punya mobil itu gak dibawa ke kuburan. Tapi kalau panjenengan tanam semen sak truk, ya di masjid Miftahul Jannah, jenengan sudah sholat 5 waktu, sudah pengajian, sudah yang ditambah semen sak truk, waduh, wes, gak usah wedi wes, gak usah takut wes. Ayo Bapak Ibu yang punya pensiunan BRI, pensiunan profesor, pensiunan guru, pensiunan dokter atau yang masih dokter ini, iya. Dokter Dobi ini, suami istri kan dokter ini. Ini kan gajinya besar nih. Ini 2 truk ini, iya. 2 truk ya. Ya. Semoga semuanya dikabul hajat dimudahkan rezekinya diberi sehat panjang umur. Yang belum punya anak diberi anak, yang sudah punya anak ingin cucu segera dikasih cucu. Barokahnya sedekah ke masjid Miftahul Jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun insyaallah ada rawon nih. Nasi mandi. Oh, nasi mandi. Wah, ini nasi mandi dungane mandi. Ya. Yang tamu dari Arab. Saya nggak ngarep-ngarep sebenarnya itu ya. Alhamdulillah Pak dikasih nasi mandi hari ini di Masjid Nurul Iman ya. Monggo tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.